Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Kautsar Muhammad Zakaria, nomor induk mahasiswa 202005101157 bersama teman saya. Saya Narita Chandrasari dengan NIM 20200 510 185. Menjelaskan PowerPoint tentang filsafat, yaitu logika dalam filsafat ilmu. Yang pertama adalah logika. Logika, apa sih logika itu? Logika merupakan proses berpikir yang membuahkan pengetahuan, agar pengetahuan yang dihasilkan oleh penalaran mempunyai dasar kebenaran. Maka proses berpikir itu harus dilakukan melalui cara tertentu. Cara tertentu inilah yang merupakan kelanjutan dari pernyataan lain yang telah diketahui. Pernyataan yang telah diketahui itu disebut dengan pangkal pikir atau premis. Cara tertentu dalam proses berpikir untuk membuahkan pengetahuan yang benar itu adalah logika, atau itu disebut dengan logika. Logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Objek materialnya adalah pemikiran dan objek formalnya adalah kelurusan berpikir. Logika juga didefinisikan sebagai kecakapan bernalar yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa atau alat untuk berpikir secara lurus. Dan logika ini sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada logika kodratiah, dan yang kedua ada logika ilmiah. Nah, apa sih perbedaan dan definisi dari kedua macam logika ini? Yang pertama, logika kodratiah. Logika kodratiah merupakan proses berpikir yang menggunakan perpaduan intuisi, perasaan, keterampilan akal, serta budinya untuk menghasilkan pengetahuan yang kreatif dan inovatif. Dan logika kodratiah ini sendiri bisa disebut juga dengan logika tradisional. Lalu yang kedua itu ada logika ilmiah. Logika ilmiah merupakan logika yang memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Berkat pertolongan logika ilmiah, maka akal budi dapat bekerja lebih cepat, lebih aman, dan lebih teliti. Logika ilmiah dikelompokkan menjadi logika deduktif dan logika induktif. Lalu selanjutnya, teman saya Narita Chandrasari yang menjelaskan. Silahkan Narita. Baik, terima kasih Kautsar Muhammad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari logika. Yang pertama adalah untuk berpikir rasional, kritis, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan, meningkatkan ketajaman, dan kemandirian dalam berpikir. Yang keempat adalah cinta ilmu pengetahuan dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Nah, selanjutnya adalah asas pemikiran logika. Apa sih asas pemikiran dari logika itu sendiri? Nah, awal mula dari terbentuknya logika itu adalah kata dan tanda. Berpikir dengan akal budi supaya diterima dan dimengerti oleh orang lain, tentu diperlukan kata dan simbolik atau tanda. Nah, yang kedua adalah term dan kalimat. Kata yang sudah mengandung pengertian dan membentuk keputusan berfungsi sebagai subjek, predikat, dan penghubung. Kata yang berfungsi dalam keputusan ini disebut term. Term subjek kodenya S, sedangkan term predikat kodenya P, dan term penghubung kodenya M. Terakhir adalah penyimpulan. Setelah dihadapkan pada kalimat lalu sampai pada penyimpulan yang merupakan ide pikiran yang hakiki. Kalimat penyimpulan juga disebut dengan proposisi. Nah, sekian penjelasan dari saya dan teman saya Kautsar Muhammad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.